Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mufidah, nomor mahasiswa 226 13283. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan biografi ilmuwan Islam. Ilmuwan Muslim yang saya pilih adalah Ibnu Jabir bin Hayyan. Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan al-Azzi atau yang disebut dengan Geber merupakan seorang ilmuwan dan filsuf yang terkemuka. Beliau lahir di Tus, Khurasan, Iran pada tahun 721 Masehi atau sekitar abad ke-7. Hayyan al-Azzi merupakan ayah dari Jabir yang berasal dari suku Arab Azd. Beliau seorang ahli di bidang farmasi dari kabilah Yaman. Selain seorang ahli farmasi, beliau menjadi pendukung dinasti Abbasiyah dan ikut serta membantu meruntuhkan dinasti Umayyah. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, ia hijrah dari Yaman ke Kufah yang merupakan salah satu kota pusat pergerakan Syiah di Irak. Ketika ayahnya sedang melakukan pemberontakan, ia tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah di Khurasan. Kemudian dia dieksekusi dan dihukum mati. Setelah ayahnya meninggal, Jabir dan keluarganya kembali ke Yaman dan mulai mempelajari Al-Quran dan berbagai ilmu lainnya dari seorang ilmuwan yang bernama Harbi al-Himyari. Jabir mulai merintis karirnya di bidang kimia. Ketertarikannya dalam bidang ini membuatnya terus mendalami sehingga menjadi seorang ahli dalam kimia. Sejak saat itu, Jabir menuntut ilmu dari seorang imam masyhur dan sekaligus merupakan seorang pengikut dari imam ke-6 Syiah tersebut, yaitu Imam Ja'far as-Shadiq. Bahkan Jabir juga sempat belajar dari Pangeran Khalid Ibnu Yazid. Jabir kemudian mempelajari ilmu kedokteran pada masa kekhalifahan Abbasiyah di bawah pimpinan Harun al-Rashid dari seorang guru bernama Barmaki Vizir. Jabir bereksperimen di laboratorium dekat Bawadah di Damaskus dengan ciri khas eksperimennya yang dilakukan secara kuantitatif. Di laboratoriumlah Jabir dapat menemukan penemuan-penemuan besar. Setelah berkarir di Damaskus, Jabir kembali ke Kufah setelah tragedi Bahar Mikah karena sikap menteri Abbasiyah yang menduduki jabatan sejak tahun 705 Masehi telah berubah karena kesombongan dan banyak sumber sejarah yang disepelekan. Kembalinya ke Kufah tak banyak lagi tentang keberadaannya. Namun, 2 abad setelah kematiannya, ditemukan laboratorium milik Jabir. Di dalamnya didapatkan peralatan yang hingga saat kini digunakan. Dan sebatang emas yang cukup berat. Tak hanya penemuan-penemuan yang luar biasa, tapi pemikirannya juga berpengaruh bagi para ilmuwan muslim lainnya, seperti Al-Razi, Tungrai, dan Al-Iraqi. Tidak hanya itu saja, buku-buku karya Jabir pun berpengaruh terhadap perkembangan kimia di Eropa. Jabir pun wafat pada tahun 815 Masehi di kota Kufah. Jabir yang dikenal sebagai the father of the modern chemistry ini tidak hanya ahli di bidang kimia saja, namun ia menyumbangkan ilmu di berbagai bidang farmasi, fisika, fisiologi, dan astronomi. Jabir membuktikan dan mengubah bahwa persepsi tentang berbagai kejadian alam yang pada saat itu dianggap sesuatu yang tidak dapat diprediksi menjadi suatu ilmu yang dapat dipelajari dan dimengerti. Berikut karya-karyanya. Yang pertama ada Al-Hikmah Al-Falsafiyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Summa Perfectionis. Dan berikutnya pada tahun 1678 terdapat ilmuwan Inggris lainnya yaitu Richard Russell yang mengalih bahasakan karya Jabir ini dengan judul Summa of Perfection. Kemudian karya yang kedua adalah Az-Zuhrah. Pada abad pertengahan, orang-orang barat mulai menerjemahkan karya-karya Jabir Ibnu ke dalam bahasa Latin. Salah satunya adalah kitab yang paling terkenal, yaitu The Book of the Venus. Buku yang ketiga adalah Al-Kimia. Terjemahan kitab Al-Kimia bahkan telah diterbitkan oleh ilmuwan Inggris.
Robert Chester pada tahun 1444 dengan judul The Book of the Conversation of Ashamsi. Kesimpulan, Jabir Ibnu Hayyan merupakan tokoh besar filsafat Islam yang banyak menaruh perhatian pada kimia. Banyak penemuan-penemuan sains yang ditemukan olehnya dan tidak sedikit pula yang masih bisa digunakan saat ini, peralatan maupun teori-teorinya sebagai dasar pemikiran. Namun, belum banyak yang mengaji pemikirannya. Padahal kimia Jabir dapat menjadi khazanah filsafat Islam yang bila diteruskan dapat menunjukkan ketenaran Islam dalam dunia ilmiah, menjelaskan bagaimana alam dan Tuhan berkorelasi.